Cukup? Ada, Kang. Oh, Mbak Retno. Ada di chatting, Kang. Oh, ada chatting. Oke. Makasih. Chattingnya yang... Oh iya. Jika kita bekerja... bacain, Kang. Iya, udah saya bacain. Jika kita bekerja pada sistem pemerintahan yang korup, jika bertanggung jawab, kita bagaimana? Sikap bertanggung jawab kita. Oh, oke. Silakan itu nanti ditulis ya, Mbak Retno. Itu tantangannya nanti apa solusinya, ya. Jadi nanti jawab masing-masing ya. Oke, jadi kita akan masing-masing punya cara masing-masing. Oke, nanti saya akan guide. Oke, saya akan pakai tools ya. Ini namanya kartu logos ya. Jadi ini saya baru punyai. Oke, ini banyak banget sih kartu logos itu sebenarnya ada 3 warna, cuma ini yang paling favorit ya. Ini black card namanya. Black card ini namanya juga disebut inner mentor. Jadi ini ada 20 kartu, nanti akan keluar kata kunci. Ya, kata kunci yang mesti Anda dalami ya dari semua permasalahan ya. Jadi saya akan koneksikan dengan sisi kreatif teman-teman semuanya. Ada di sini ada 34 orang. Mudah-mudahan satu kartu ini bisa menjadikan salah satu kunci atau pintu masuk untuk menyelesaikan permasalahan. Oke? Setuju ya? Oke. Izinkan saya sebagai wakil teman-teman semuanya, ada 35 orang di sini. Saya akan kocok dan saya pilih salah satu kartu. Oke? Boleh ya? Sip. Saya kocok. Jadi ini adalah kartu, saya ingin memilih kartu yang bisa mewakili teman-teman semuanya sebagai kata kunci yang bisa menyelesaikan atau pintu masuk dari semua permasalahan, persoalan, atau tantangan yang dihadapi saat ini. Oke, stop. Oke, jadi kartunya yang ini. Oke. Kartunya adalah, siap? Ini adalah ini. Oke, siap teman-teman? Kartunya adalah perlu fleksibel. Oke, dari tadi ada Teh Aske, ada Mbak Didi, ada Fitri, ada Mbak Retno. Solusinya adalah perlu fleksibel. Oke. Nah, oke. Sip, udah saya screenshot. Oke. Nah, sekarang kita mulai jawab. Oke ya. Jadi boleh ditulis atau di chat ya. Kalau perlu fleksibel itu berarti kata kuncinya apa? Fleksibel ya. Betul nggak? Fleksibelnya ya. Oke. Nah, apa yang membuat ini penting bagi teman-teman semuanya untuk menghadapi atau menyelesaikan persoalan yang sekarang dihadapi? Fleksibel ini tuh kenapa penting? Gitu. Silakan jawab. Silakan. Mungkin tadi perwakilannya ada Teh Aske, ada Mbak Didi gitu kan. Yang lain mungkin coret-coretan gitu kan. Silakan tulis atau dalam hati. Saran saya sih ditulis ya. Jadi oke, supaya tidak bergejolak. Oke. Apalagi? Mbak Didi? Running well. Maksudnya apa ya? Running well itu. Ya hampir kayak Kang Habibie kali ya. Jadi enggak stuck. Jadi bisa lanjut aja kalau sebuah pekerjaan. Oke. Jadi kalau misalnya Mbak Didi tadi menghadapinya dengan diam, nah sekarang perlu fleksibel, berarti apa yang aku fleksibel berarti Kang. Aku terima fleksibel itu. Ketika fleksibel. aku diam, aku terima fleksibel itu.
Kalau aku tidak terima fleksibel itu akan enggak running jadinya, enggak jalan. Jadi ya hancur lah. Oke. Apakah itu bisa menyelesaikan persoalan yang biasanya pada dihadapi? Bisa. Bisa? Oke. Gimana caranya? Fleksibelnya seperti apa? Aku mengikuti apa yang dia mau. Oke. Tepatnya spesifiknya Karena seperti aku harus, ya kan, karena aku harus fleksibel tadi itu. Jadinya kegiatan itu berlangsung, bisa berlangsung. Kalau aku nggak fleksibel jadi stuck. Oke, berarti kalau yang saya tangkap, pasti kalau saya salah nih Mbak Didi, berarti ada sesuatu yang tadinya tidak setuju oleh Mbak Didi dan itu dipermasalahkan oleh Mbak Didi, gitu kan, sehingga itu menjadi konflik gitu. Nah sekarang Mbak Didi lebih fleksibel, lebih menerima gitu. Seperti itu? Iya. Iya. Oke. Sip. Oke, ada yang lain juga, ada Itu bisa dibenarkan kan dari teori ego dan tidak ego. Apakah bisa diterima? Ya, kan gini. Makanya ini perlu konkret ya sebenarnya. Jadi kejadiannya, ini saya kan hipotesa aja deh, karena kan saya Mbak Didi nggak cerita lebih spesifik. Jadi misalnya ini mengira-ngira aja, Iya, kan? ada sebuah pendapat Mbak Didi sebenarnya nggak setuju, terus akhirnya diem, gitu. Nah diamnya ini tidak ada penyelesaian juga, gitu kan, mengendap lah gitu kan. Nah fleksibelnya seperti apa nih? Apakah fleksibel menerima dia atau fleksibel terhadap diri sendiri gitu kan? Fleksibel menerima, Kang. Fleksibel menerima. Oke. Nah kira-kira apakah itu tadinya itu menolak tadinya gitu? Bukan menolak. Gimana tuh? Bukan menolak. Tapi? Tapi mencoba memberi pendapat. Lalu kan nggak setuju gitu kan. Terus aku jadi fleksibel aja. Mungkin yang kata-kata Mbak Diana tadi deh, mungkin ya antara power dan powerless kayaknya sih. Oke, sip. Ya. Jadi ada, nah oke. Di ego yang lemah ini, ya, di ego yang lemah ini ada 3 ya, yang paling yang biasa jadi limiting belief namanya. Jadi belief yang dibatasi gitu ya, yang tidak berkembang akhirnya gitunya. Yang satu adalah worthless, saya tidak bernilai. Ya, ada hopeless, kayaknya saya nggak bisa deh kayak gitu. Kayaknya saya nggak mampu deh. Ya, yang ketiga adalah kayaknya sesuatu yang nggak mungkin. Nah, ketika punya 3 hal ini, ya, atau tidak pantas, ya, merasa tidak pantas, merasa tidak mampu, merasa tidak bernilai, merasa tidak mungkin, gitu ya. Ini yang akhirnya mengakibatkan ego lemah juga. Misalnya sebagai orang tua, kayaknya saya nggak mampu deh mendidik anak dengan baik misalnya. Atau ada juga yang single parent misalnya, saya kayaknya nggak mampu deh. Tapi kadang-kadang di alam bawah sadar ya, kayaknya gitu. Tandanya apa? Indikatornya penuh dengan kekhawatiran. Kayaknya nggak bisa deh gitu kan gitu. Nah, ketika itu ada, itu akhirnya muncul tindakan-tindakan yang muncul sebagai ego yang lemah gitu. Ya. Indikator ego lemah apa tadi? Menyalahkan ya, menuduh ya, menyangkal gitu ya. Atau malah diri kita yang tidak muncul malahan ya. Misalnya kalau saya rasakan sih sebenarnya jika Mbak Didi misalnya punya kekuatan bernilai, mampu gitu ya, mungkin malah
pendapat-pendapatnya itu akan lebih didengar gitu. Ya, jadi di alam bawah sadar itu akan terpancar soalnya diri kita yang bernilai ya, yang pantas didengar itu terpancar. Itu nah, apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu diubah? Nanti di-keep dulu ya, Mbak Didi. Nanti atau teman-teman juga sama ada yang begitu juga ya. Oke, jadi kayak saya bacakan ya. Fleksibel ada yang supaya tidak bergejolak. Supaya tidak bergejolak, oke, itu bukan sesuatu yang sebenarnya bukan action ini ya, itu keadaan. Ya, jadi fleksibel itu perlu sikapnya seperti apa? Ya lebih ke sikap maksudnya ya. Kalau itu kan nggak mau supaya tidak bergejolak gitu kan. Ada juga kan saya tidak mau berpendapat sama orang ya karena ujung-ujungnya takut konflik, itu juga ego lemah. Ya, itu juga ego lemah. Berarti tidak mampu menerima risiko itu. Ya, jadi hadapi gitu kan. Itu berisiko ya hadapi ya. Jadi berani untuk untuk menerima itu. Ya, tunjukkan bahwa saya adalah misalnya berani, saya punya pendapat gitu kan ya. Gitu. Nah, ada itu dulu. Minimal sampaikan dulu gitu kan. Kalau sampai di titik misalnya pendapat kita itu adalah pendapat yang agak kekeh gitu ya, itu is okay gitu, nggak apa-apa. Sepanjang itu masuk logika gitu ya, masuk akal, ya itu pertahankan, itu perlu itu. Ya, jadi bukan apa-apa sekali ngomong nggak diterima, oh ya udah gitu ya. Nah itu masih di ego lemah. Ya, jadi pendapat pertahankan ya sampai tapi tidak di sini tidak berpikir ini konflik ya, tidak berpikir ini konflik. Ini saya hanya menyampaikan pendapat sampai nanti ada titik bahwa oke, kita voting, kita ambil pendapatnya orang lain gitu kan, itu lain soal. Tapi jangan kalah sebelum perang, maksud saya gitu. Ya. Nah, ini bayangkan kalau prajurit egonya adalah ego lemah gitu kan. Jadi ya dia akan kalah sebelum perang gitu ya di situ gitu kan. Nah, ini tetap perlu maju ya. Oke, fleksibel berarti menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Oke. Saya terima dulu. Menjaga perasaan diri sendiri alias move in. Oke, nanti konkretnya apa ya ininya sikapnya. Oke, dari Pak Robert, memalumin kekurangan orang lain dan mau memaafkan. Oke. Wah, ini maknanya luas sekali. Luas, nanti akan saya sempitkan ya. Bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Oke, nanti seperti apa ya. Oke, Mbak Nina, hemat energi biar tidak terlalu lelah, ada ruang untuk jeda. Nah, ini juga jangan-jangan karena nggak mau konflik gitu ya. Gitu. Terus Mas Budiman, adaptasi pemecahan persoalan win-win solution. Diplomat banget ya. Ya, malumlah kerja di situ. Fleksibel, bias diartikan oportunis. Enggak juga ya. Gimana cara melihatnya juga sih sebenarnya. Oke, Miranti, berdamai dengan keadaan atau situasi di lingkungannya. Oke, nanti seperti apa ya? Nanti akan saya guide lagi. Memaklumi orang lain. Oke, Miranti lagi perlu kedamaian hati dalam menerima ketidaksesuaian kondisi yang sedang dihadapi. Situ powerful, powerful, satu powerless. Oke. Nanti gimana ini? Mau powerful apa powerless nih? Oke, satu lagi stuck, disuruh fleksibel itu gimana? Jangan kebanyakan stuck. Fleksibel itu terima aja apa adanya. Hehehe. Oke, nanti seperti apa ya kita konkretnya? Mau nerima? Oke, sip. Kita mulai ya. Siapkan pulpen dan kertasnya. Oke, dari semua, jika itu penting gitu ya, Anda perlu fleksibelnya perlu seperti apa gitu ya. Cuma begini, jika persoalan yang sekarang ini
ya sekarang ini nih, bisa saja ini tidak terjadi jika gitu ya. Oke, nanti kita tulis ya. Jadi saya share dulu. Oke, sekarang gini, teman-teman tulis bikin 2 kolom ya. Jadi ini perilaku yang perlu diubah nih. Ya. Yang satu ditulis dulu minimal 6 deh. Ya. Perilaku lama yang harus dihentikan. Itu apa? Untuk untuk menyelesaikan persoalan yang sekarang nih. Jadi ini kita ambil tanggung jawab pribadi ya. Jadi dari persoalan yang sekarang dihadapi apapun ya persoalannya, kita bukan menuduh orang lain, tapi tunjuk ke diri kita ya. Karena kita punya andil juga di sini dalam persoalan itu. Jadi coba tuliskan perilaku lama yang harus saya hentikan. Itu apa aja? Atau 3 deh, kepanjangan nanti kelamaan ya. 3 deh. 3 ya, nanti diteruskan aja ya. Setelah sesi ini silakan masing-masing ditambahkan aja. Sudah? Kalau sudah, boleh ada yang dibacakan? Perlu perilaku lama yang harus saya hentikan. Sehingga ini tidak terjadi lagi nih. Atau bisa menyelesaikan persoalannya yang ada. Minimal 3. Baiknya 6 sih minimal, cuma nggak apa-apa 3 dulu. Oke, boleh sharing? Ada? 3, silakan. Mbak Didi atau siapa? Tiaske atau Pak Robert atau siapa? Perilaku menunda. Menunda. Oke. Menunda. Oke. Siapa lagi? Ada lagi? Melas, menunda, Kang. Mudah Malas, meledak, mudah menyala. Idealis. Oke. Patuh. Oke. Tanya dong, Kang. Boleh, Tezian. Ini item yang kita harus isi ini menyangkut satu persoalan atau menyangkut general semua persoalan? Satu persoalan. Okay. Biar fokus ya. Makanya tadi saya sebutkan persoalannya apa. Meskipun beda-beda teman-teman, cuma tadi saya ambil kartunya adalah perlu fleksibel. Nah, kita akan gali ini berkaitan dengan fleksibel gitu ya. Nah, jadi perilaku lama apa yang harus saya hentikan? Ini masih rancu perilaku lama yang saya hentikan dan perilaku lama yang mesti saya rubah. Oke, ini dulu perilaku lama yang harus saya hentikan. Nanti saya guide lagi yang sebelahnya. Ini dulu, fokus kepada yang perilaku lama yang saya hentikan. Oke. Oke. Marah, oke. Nggak sabar. Nggak sabar. Itu sama nggak? Mirip ya. Mirip, sama nggak? Kalau marah mungkin lebih ekspresif, meledak langsung kali ya. Oke. Kalau nggak sabar? Kalau nggak sabar, coaching, maksudnya nungguin argumen dari si anak gitu ya, Kang. Oke. Boleh itu dihentikan ya? Ya, ini sebenarnya 3 ini similar juga. Maksudnya yang ketiga kepancing emosi karena maksudnya nggak sabar juga menunggu si anak mengeluarkan argumen gitu lah. Apalagi dengan argumen yang tenang, dia walaupun salah tapi intonasinya tenang. Nah, itu memancing. Kepancing. Oke, sip. Ya, nggak apa-apa. Kita seadanya dulu aja ya, gitu kan. Karena ini
Kalau Ya, Pak dikali Dani. ya, Pak Robert gimana? Cepat marah, Oke, cepat marahnya dihentikan. cepat marah, dalam garis miring kurang sabar ya. Oke, Terus nggak mau kalah, nggak mau kalah. Oke, ketakutan yang berlebihan. oke, sip. Gitu. Itu yang perlu dihentikan. Oke, terima kasih Pak Robert. Terima Oke, kasih. yang lainnya gimana? Satu lagi, ada yang lain? Yaske, gimana? Udah dapat belum? Belum, Kang Dani. Belum. Ini di chat Kang. Ada Kang Panji, Oke, bolos uang, nidi, menunda-nunda. Dan needy. Pak Teten, nidi. Apa tuh? Needy itu apa ya? Ya, Banyak keinginan gitu maksudnya ya. iya mungkin banyak kebutuhan. Pak Oke. Teten ingin menyelesaikan semua dengan cepat. Mbak Milanti gak gampang marah dan Mbak Diana buat asumsi. Oke, sip. Oke. Nah, karena kita tadi ya. Oh iya, Pak Retno, gimana? Ini Widi, Kang. Oke, siap. Widi, apa nih, Wid? 3 perilaku yang harus saya hentikan itu menunda, terus Menunda, oke. percaya diri dan gampang khawatir. Oke. Oke, sip. Thank you, Widi. Oke, perlu didapat dulu. Kalau belum dapat nanti ke langkah selanjutnya nggak dapat nanti ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang bukan yang sebelahnya itu, tapi saya akan akan meminta yang lain, yaitu adalah sikap yang seharusnya dilakukan, tapi tidak Anda lakukan. Ya, seharusnya dilakukan nih kemarin-kemarin itu, tapi tidak dilakukan. Apakah itu? Sehingga persoalan ini terjadi. Ya, bisa dipahami ya. Jadi apa yang seharusnya dilakukan tapi tidak dilakukan. Sehingga persoalan yang sekarang Anda hadapi itu terjadi. Oke, apakah itu? Sebutkan 3. Oke, saya kasih waktu 1 menit deh. Ya, jangan lama-lama. 1 menit. Diulang Pak Dani, diulang maksudnya gimana Pak? Oke, jadi Pak Robert nih kan punya persoalan ya, gitu kan. Teman-teman juga sama. Persoalan ini kan sedang terjadi nih. Nah, ada yang seharusnya sudah Bapak lakukan, atau teman-teman lakukan dari dulu sebenarnya. Tapi tidak dilakukan. Karena tidak dilakukan, yang persoalan sekarang terjadi. Jadi sebutkan apa yang seharusnya dilakukan sebetulnya, tapi tidak dilakukan oleh Bapak atau oleh teman-teman. Oke, gitu. Terima kasih Pak. Oke, sebutkan 3 minimal. Ada yang udah masuk Kang dari Mbak Milanti. Oke. Berbicara dari hati ke hati, lebih sabar dan lebih bijaksana. Seperti itu. Sip, good ya. Oke. Coba ini teman SMA saya soalnya nanti ditambah tiga lagi. Jadi ini ada power of 3 soalnya ya. 3, 6, 9 gitu kan. Itu lebih baik lagi ya. Jadi kalau 3 tambahin lagi deh. Ya sambil nunggu yang lain sampai 6 minimal. Jadi sebelumnya ini kita perlu kita akan membangkitkan ego yang kuat dari semua persoalan yang sekarang dihadapi. Anda bertanggung jawab, ambil tanggung jawab pribadi, gitu, ya. Tidak fokus ke persoalannya, tidak fokus ke yang menyebabkan persoalannya di luar diri kita, tidak, tapi fokus ke dalam. Nah, apakah ini? Ada lagi yang masuk Kang dari Kang Adi. Oke. Komunikasi yang baik, mengambil sikap, dan saling terbuka. Oke, mengambil sikap seperti apa Kang Adi? Nanti tambahin lagi ya. Dan terbuka. Terbukanya seperti apa juga ya, jelasin. Pak Robert udah? Ada Kang? Udah? Ya, Pak.
Oh, Tezen, oke. Tezen apa? Maaf Pak Robert. Oh, karena tadi lambat jadi keduluan. Jadi Tezen dulu. Siapa cepat, siapa dapat. Maaf ya Pak Robert. Monggo. Satu, mendengar argumen mereka dulu. Yang kedua, mendiskusikan solusinya. Terus yang ketiga, memberikan appreciate apa yang mereka bicarakan. Oke, good. Oke, sip. Tambah lagi ya, 3 lagi ya, sambil nunggu yang lain. Oke, Pak Robert. Ya, kalau saya sabar, jangan cepat tersinggung. Kedua, mau mendengarkan orang lain. Ketiga itu, jangan hidup di dalam satu ketakutan terus gitu. Ketakutan yang berlebihan. Oke, coba tadi apa? Pertama apa? Sabar, sabar aja Pak, sabar. Oke, sabar. Mau mendengarkan orang lain. Oke. Jangan hidup penuh dengan ketakutan. Nah, ini yang perlu dikoreksi. Jangan hidup di dalam ketakutan. Berarti apa yang perlu dilakukan? Serahkan diri ke atas. Serahkan diri ke atas. Oke, jadi lebih berserah diri maksudnya gitu? Siap, berserah. Oke, bentuknya apa sih Pak? Dalam bentuk keseharian itu berserah diri itu? Kalau dalam persoalan Bapak? Contoh misalnya gini Pak. Misalnya saya kan latar belakangnya Bapak tahu kan. Jadi misalnya saya punya sedikit luka aja. Saya udah tua nih, kenapa nih luka nih? Padahal dia nggak kenapa gitu. Iya. Jangan-jangan ini, jangan itu. Jadi semua berprasangka. Lihat kondisi saat ini ya. Apalagi dengan usia kan gitu. Jangan-jangan aku ini, jangan-jangan aku ini nih, jangan-jangan aku ini. Nah itu di usia saya saat ini itu rentan sekali hal-hal itu terjadi gitu. Oke. Kalau dulu kan masih muda cuek ya. Iya, itu juga kayaknya perlu dihentikan Pak ya. Siap. Oke, jadi apa yang perlu dilakukan Pak kalau begitu? Ya. Berserah diri Pak. Saya cuma berserah diri sama Tuhan dan percaya sama Tuhan sudah saja. Dan percaya sama tubuh saya itu. Oke, sip. Tentunya dengan alfa ya, dengan stadium alfa, kemudian itu yang saya terus lakukan terus Pak, setiap hari. Oke, Pak Robert. Terima kasih Pak. Good.